Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari kota iblis langit, Wang Lin dan Mo Lihai melangkah menuju penjara Hong. Udara di sekitar penjara itu berat, dipenuhi aura kebencian dan niat membunuh yang seolah hidup sendiri. Mo Lihai berhenti di depan pintu besi hitam yang besar. "Saudara Wang, ini sejauh yang bisa saya temani," ujarnya dengan suara rendah. Pintu itu perlahan terbuka, mengeluarkan bunyi mengerikan. Dari balik celah, muncul seorang pria bungkuk berwajah muram. Matanya yang tajam langsung menatap Wang Lin, seakan menimbang-nimbang. "Orang ini?" tanya pria itu kepada Mo Lihai. Mo Lihai hanya mengangguk. "Benar, Saudara Su, saya harap Anda bisa membantunya." Sipir Su menggerutu, lalu ia melambaikan tangan. "Pergilah, aku yang akan urus dia." Begitu Mo Lihai pergi, Su memandang Wang Lin dengan ekspresi tak terbaca. "Katakan siapa namamu?" Sipir Su bertanya kepada Wang Lin dengan nada acuh tak acuh. "Wang Lin," jawabnya singkat. Su tidak banyak bicara. Ia langsung memimpin Wang Lin masuk ke dalam penjara. Semakin mereka masuk, semakin kuat tekanan niat membunuh yang mengelilingi mereka. Suara jeritan dan teriakan tahanan yang tak waras bergema di lorong-lorong sempit. Sipir Su berjalan tanpa ragu, sambil sesekali melirik Wang Lin. Biasanya orang yang baru pertama kali masuk ke sini akan menunjukkan ketidaknyamanan, tapi Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh. Su berpikir di dalam hatinya, orang ini berbeda. Sesaat kemudian mereka tiba di sebuah blok penjara bawah tanah. Sel-sel besi berderet rapi, masing-masing berisi tahanan dengan mata penuh kegilaan. Beberapa menjulurkan tangan melalui jeruji, mencoba menyentuh Wang Lin. "Sampah baru, ayo ke sini, biar ku perkenalkan kau pada neraka," teriak seorang tahanan dengan wajah penuh luka. Wang Lin mengabaikannya, tapi saat seorang tahanan lain meludah ke arahnya, ia berhenti. Dia menatap pria itu, lalu mengulurkan tangannya. "Kemarilah." Tahanan itu tertawa kasar, tapi saat tangannya menyentuh Wang Lin, sesuatu yang mengerikan terjadi. Energi pembantaian mengalir dari jari Wang Lin, menyusup ke tubuh pria itu. Dalam sekejap, darah hitam mengalir dari setiap lubang di tubuhnya. Ia menjerit kesakitan sebelum akhirnya mengering seperti mumi. Wang Lin mengamati dengan cermat. Masih hanya satu helai. Selama 5 hari, Wang Lin menjelajahi penjara itu, membunuh tahanan satu persatu. Beberapa melawan, dan beberapa malah memohon untuk dibunuh. "Bunuh aku lelah," bisik seorang tahanan tua sebelum Wang Lin mengakhiri hidupnya dengan sentuhan. Tapi semakin banyak ia membunuh, semakin ia merasa ada yang kurang. Seni pembantaian surgawinya belum mencapai pemahaman yang ia inginkan. Tepat pada hari kelima, Sipir Su muncul lagi. "Kau salah tempat," Sipir Su tiba-tiba berkata. Wang Lin segera menoleh. Su melanjutkan, "Membunuh di sini tidak akan memberimu apa yang kau cari. Kau butuh lebih dari sekedar membunuh. Kau butuh hati pembunuh." Tiba-tiba, aura Sipir Su berubah. Tak ada niat membunuh yang terpancar. Tapi Wang Lin merasakan bahaya murni yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Jika kau ingin benar-benar memahami pembantaian, aku akan membawamu ke tempat yang lebih dalam. Tapi ada syaratnya. Bantu aku membunuh Jenderal Sisau suatu hari nanti. Dan pastikan kau melakukannya dengan seni pembantaianmu," ucap Su sambil tersenyum. Kemudian Su membawa Wang Lin turun lebih jauh. Tangga semakin dalam. Udara semakin pekat dengan bau darah. Cahaya merah menyala dari bawah seakan menyambut mereka. Energi pembantaian di tangan Wang Lin bereaksi, bergetar dengan liar. "Inilah tempat di mana kau akan menemukan jawaban," ucap Sipir Su, suaranya terdengar lirih. Wang Lin mengangguk perlahan, lalu melangkah masuk ke dalam cahaya merah itu, dan siap menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Wang Lin juga tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata Su. Namun getaran kuat dari energi pembantaian di tangannya meyakinkannya bahwa tempat ini memang kunci untuk menguasai seni pembantaian surgawi. Tanpa ragu ia melangkah lebih dalam, menuruni tangga yang semakin dipenuhi cahaya merah darah. Dasar penjara ternyata adalah dunia terpisah. Sebuah ruang luas berlapis darah kering. Genangan-genangan darah bertebaran di tanah. Dan di dalamnya, para kultivator dengan luka mengerikan duduk bermeditasi. Tubuh mereka bergerak aneh, seolah luka-luka itu hidup. Wang Lin segera memasuki salah satu genangan darah. Begitu darah menyentuh kulitnya, niat membunuh yang murni membanjiri pikirannya. 5 helai energi pembantaian di tangannya bereaksi liar, berputar-putar dengan gembira.
Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kegilaan itu. Matanya merah, nafasnya memburu. Wang Lin melepaskan kendali dan membiarkan niat membunuh menguasainya. Tiba-tiba, semua orang di genangan darah terbangun. Mata mereka sama merahnya, penuh dengan kegilaan membunuh. "Bunuh!" teriak mereka serempak, lalu saling menerjang. Wang Lin yang sudah kehilangan kesadaran bergabung dalam kekacauan itu. Tangannya menghujam, jarinya mencabik, dan setiap serangannya mematikan. Darah memercik, tubuh tumbuh berjatuhan. Tapi anehnya, mereka yang mati perlahan terlahir kembali di genangan darah, siap untuk dibunuh lagi. Pembantaian terjadi berulang-ulang. Setiap kali Wang Lin bertahan, kabut darah di sekelilingnya semakin tebal. Beberapa kultivator lain juga berkembang, terutama seorang pria berambut hitam dengan kabut darah selebar 100 kaki, yang seperti raja di antara mereka. Namun ketika kabut darah para kultivator mencapai puncaknya, seekor naga tiba-tiba muncul di langit. Dengan sekali hisap, ia menyerap semua kabut darah itu, termasuk milik si pria berambut hitam yang mencoba melawan, tetapi ia langsung tumbang. Saat sadar kembali, Wang Lin akhirnya mengerti. Hati pembantaian bukan sekedar membunuh, tapi juga tentang bertahan dan memahami siklus kematian itu sendiri. Kemudian dia memejamkan mata, kembali ke genangan darah, kali ini dengan tekad baru. Dunia merah bawah penjara Hong berguncang hebat. Naga perak manifestasi pedang Kaisar Iblis mengamuk setelah cakar raksasanya dihancurkan oleh 3.792 helai energi pembantaian Wang Lin. Naga itu melesatkan energi pedang murni, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Langit dunia merah retak, seolah hanya pedang itu yang masih ada. Daripada melawan, Wang Lin langsung kabur. Ia mengubah semua energi pembantaiannya menjadi 3.792 lapis perisai kehidupan yang menyelubungi tubuhnya. Saat energi pedang menghantamnya, perisai berderak seperti kaca pecah. Darahnya mendidih, tapi ia tetap berlari menuju pintu keluar. Wang Lin segera menyusuri lorong penjara dengan kecepatan maksimal. Sementara di belakangnya, naga perak mengaum marah. Si Pirsu yang sebelumnya dingin tiba-tiba muncul dan berbisik, "Ikuti aku, kau tidak akan bisa keluar dari sini sendiri." Kemudian ia membawa Wang Lin melalui jalur rahasia para sipir. Wang Lin tentu saja curiga, mengapa dia membantu Wang Lin. Tapi situasi darurat membuatnya tak punya pilihan. Pada saat ini kekacauan melanda kota Iblis Langit. Pedang Kaisar keluar dari istana. Seluruh kota gempar. Para penguasa bereaksi. Kaisar Iblis tersenyum penuh teka-teki. "Siapa yang berani memprovokasi pedangku?" Jenderal Sisau waspada. "Ini bukan pertanda baik," ucap Jenderal Sisau. Sedangkan Mo Lihai, dia berpikir itu pasti karena Wang Lin. Ketika di dalam penjara, ada penampakan misterius. Seorang pria berambut hitam di penjara memiliki wajah sama persis dengan Jenderal Mu Fei, jenderal yang terkuat. Ia berbisik lemah kepada Wang Lin saat kabur. "Selamatkan aku, sekali saja." Pada saat ini Wang Lin tiba di kediaman Mo Lihai dalam keadaan luka ringan. Mo Lihai segera mengubur Wang Lin di ruang kultivasi rahasia bawah tanah, lalu berpura-pura bermeditasi di atasnya. Sepanjang malam, pedang itu menghancurkan penjara Hong berkali-kali, menyisir kota dengan energi pedang, tetapi gagal menemukan Wang Lin berkat ilusi Mo Lihai. Ketika pagi datang menjelang, pedang Kaisar akhirnya mundur, tetapi kemarahannya belum mereda. Akibatnya penjara Hong jadi sasaran amukannya tiap kali diperbaiki. Para pekerja bingung, kenapa pedang Kaisar membenci penjara Hong? Wang Lin yang tak terlihat, ia bersembunyi di manik-manik anti surga. Duduk bersebelahan dengan Nansen Saul Limuan, matanya berbinar. "Aku harus memecahkan misteri pemuda berambut hitam itu." Sementara itu, Mo Lihai duduk di atas tanah. Dia berkeringat dingin sementara pedang Kaisar menyapu energinya. Pedang Kaisar telah murka, tapi buruan masih bebas. Siapa yang sebenarnya sedang dipermainkan? Ledakan menggema lagi dari dalam penjara Hong. Debu dan tanah berhamburan. Dan di antara kabut kehancuran itu, pedang perak Kaisar melesat keluar dengan suara nyaring yang tajam. Ia melayang penuh kemarahan, terbang menjauh dengan aura menusuk langit. Wang Lin berdiri tak jauh, memandangi pedang itu dengan ekspresi santai. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Pedang ini seperti anak kecil yang keras kepala, tak bisa menemukanku, malah balas dendam ke penjara Hong. Sudah berapa kali? Mungkin 10. Di seberangnya, Mo Lihai duduk dengan ekspresi getir. Namun di balik senyumnya yang pahit,
Ada derita kagum yang tak tersembunyi. Ia tahu kalau bukan karena dia menyaksikan sendiri, ia pun tak akan mampu menemukan keberadaan Wang Lin. Bahkan pedang kaisar itu yang memiliki kemampuan pencarian tingkat tinggi tak bisa melacaknya. Mo Lihai ingat bagaimana Wang Lin pernah menghilang tanpa jejak dari dalam tanah. Ia bahkan tidak sadar saat itu terjadi. Dalam diam, penilaiannya terhadap Wang Lin pun meningkat drastis. Sejak Wang Lin kembali dari penjara Hong, ada sesuatu yang berubah. Ia terasa berbeda, lebih dalam dan lebih menakutkan. Dan simbol aneh yang sesekali berkilat di dahinya. Simbol itu membuat jantung Mo Lihai berdegup lebih cepat. Insting bertarungnya memberontak, seolah memberitahu bahwa Wang Lin telah menyentuh kekuatan di luar nalar. Ia tak bertanya detailnya, tapi ia bisa menebak. Untuk membangunkan pedang kaisar, entah mantra apa yang telah berhasil dirampungkannya, atau mungkin ia mengalami pertemuan nasib yang luar biasa. Setelah diam cukup lama, Mo Lihai akhirnya membuka suara dengan nada serius. Sekarang kekuatanmu sampai di mana? Dibanding saat kau berada di kota iblis kuno, seberapa besar perbedaannya? Pertanyaan itu tak sembarangan. Mo Lihai sedang menyusun rencana untuk kompetisi Jenderal Iblis yang akan datang. Dan ia butuh seseorang seperti Wang Lin. Dalam kompetisi itu, jika sang jenderal kalah, maka pembantu asingnya boleh bertarung menggantikan. Dan Wang Lin adalah pilihannya. Wang Lin menjawab datar, tanpa emosi namun ucapannya mengguncang. Bahkan tanpa bantuan telapak tangan itu, aku masih bisa mengalahkanmu. Mata Mo Lihai menyipit. Ia menatap Wang Lin dalam-dalam, lalu tertawa pelan penuh arti. Hah, bagus. Kata-kata seperti itu cukup membuat usahaku terasa tidak sia-sia. Saudara Wang, dalam setengah bulan, Kaisar Iblis akan turun langsung untuk menyaksikan kompetisi. Jika kau berhasil dan aku mencalonkanmu, jabatan Jenderal Iblis akan menjadi milikmu. Wang Lin hanya tersenyum kecil. Tanpa berkata apapun, Mo Lihai memandangi langit, lalu berbicara perlahan. Saudara Wang, malam ini aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang yang sangat penting. Pulanglah lebih awal. Wang Lin mengangguk. Tenang saja, saudaramu. Mereka kemudian saling memandang sejenak, lalu tertawa. Mo Lihai tampak lega dan bersemangat. Kalau begitu, kakak ini tak akan mengganggumu. Dengarkanlah musik sitarmu. Ia tahu mendengar musik sitar di tepi sungai adalah rutinitas Wang Lin. Dan hari itu pun Wang Lin melangkah keluar dari rumah Mo menuju tempat biasanya. Di tepi sungai, Wang Lin duduk diam sambil menggenggam kendi anggur. Sesekali ia menyesapnya. Matanya tenang, pikirannya dalam. Ia menunggu seperti biasanya, menanti datangnya perahu musik. Alunan sitar akhirnya datang. Namun musik itu berbeda dari biasanya. Nada-nadanya tampak ceria, tapi jika didengarkan baik-baik, ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Wang Lin tak berusaha memaksakan apapun. Ia hanya seorang penjelajah dalam aliran waktu, menyerap emosi-emosi manusia seperti angin yang lewat. Ia tidak tahu siapa wanita yang memainkan sitar itu. Ia tak butuh tahu. Ia hanya mendengar dan itu sudah cukup. Suara sitar terdengar sebelum perahu muncul. Ketika perahu akhirnya tampak, di atasnya hanya ada dua orang. Si wanita yang memainkan sitar dan seorang pria muda berusia sekitar 28 tahun. Pria itu tampak biasa saja, mengenakan jubah hijau, tapi auranya bersih, tanpa noda, dan jernih dari energi jahat. Pemuda itu duduk sambil menyeruput anggur. Ia meletakkan cangkirnya dan berkata lembut, "Bisakah kau mainkan seperti biasanya? Aku ingin mendengarnya." Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk dan kembali memainkan sitar. Alunannya berubah. Kesedihan mengalir dari setiap senar, menggema di udara seperti kabut pagi yang dingin dan lembut. Musik itu mengalir ke segala penjuru, kecuali satu titik tempat Wang Lin duduk. Riak-riak air berhenti tepat di hadapannya, tapi musiknya tetap masuk ke telinganya. Pemuda di perahu memejamkan mata, membiarkan musik itu menelusuri hatinya. Wang Lin juga menutup matanya. Dalam suara sitar itu, mereka berdua yang tidak saling mengenal tersambung dalam senyap yang sama. Ketika Wang Lin membuka mata, ia menatap ke perahu. Untuk pertama kalinya dia melihat wanita itu, lalu mengalihkan pandangannya pada pemuda itu. Di saat yang sama pemuda itu juga membuka matanya. Pandangan mereka bertemu. Wang Lin mengangkat kendi anggurnya sebagai salam diam-diam, lalu meneguknya. Pemuda di perahu tersenyum tipis. Perahu itu perlahan menjauh. Suara sitarnya masih terdengar samar dari kejauhan. Wanita itu sempat menoleh ke arah sungai, tapi matanya tampak kosong. Ia buta. Pemuda itu tiba-tiba berkata perlahan, "Ada seseorang di sana." Wanita itu mingsuan tak menjawab.
Ia hanya kembali memainkan sitarnya. Pemuda itu tersenyum. Menarik. Anak kecil yang menarik. Saat malam turun, Wang Lin kembali ke rumahmu. Tidak lama setelah itu, ia dan Mo Lihai pergi bersama menuju pusat kota Suan. Kota Suan tak kalah besar dari kota Hong, tapi suasananya jauh berbeda. Terang benderang, penjagaan ketat, dan setiap penjuru dijaga prajurit bersenjata lengkap. Mereka berhenti di depan rumah besar dengan plakat rumah wakil panglima tertinggi Suan. Mo Lihai menyerahkan sepucuk surat ke penjaga. Tak lama kemudian penjaga itu kembali. Wakil panglima tertinggi mempersilahkan masuk. Mo Lihai masuk dengan wajah serius. Wang Lin mengikuti dengan langkah ringan. Di taman dalam rumah, aroma bunga eksotis menyelimuti udara. Seorang pria berjubah ungu berdiri di sana, membelakangi mereka dan memandangi langit. Tubuhnya tegap seperti tiang batu. Auranya menyatu dengan angin malam. Wang Lin hanya meliriknya sekilas. Ia tahu orang ini berada di puncak tahap awal ascendant, tapi belum menembus ke tingkat menengah. Jadi masih bukan ancaman berarti bagi Wang Lin. Di saat yang sama Mo Lihai memberi hormat. Mo Lihai memberi salam. Pria berjubah ungu itu tak menjawab. Dia tak bergerak, diam seperti arca batu. Tapi keheningan itu berat. Tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh taman. Namun Mo Lihai tetap tenang. Dan Wang Lin bahkan lebih tenang lagi. Akhirnya pria itu berbalik. Tatapannya dingin seperti petir yang tersembunyi di balik awan. Ia menilai dari atas, lalu berbicara dengan suara yang lambat dan sombong. Bisa tetap tenang di bawah tekananku tidak buruk. Kemudian dia menatap Mo Lihai. Seberapa besar peluangmu memenangkan posisi wakil panglima tertinggi? Mo Lihai menjawab dengan tegas. 40%. Mata pria itu menyipit. Dari semua yang datang, kau yang paling tidak percaya diri. Tapi Mo Lihai menunjuk Wang Lin. Dengan dia menjadi 90%. Tatapan pria berjubah ungu itu beralih ke Wang Lin. Namun tatapan itu dingin, datar, seolah Wang Lin tak lebih dari semut. Ia berbicara dengan nada meremehkan. Tunjukkan kekuatanmu. Gunakan segalanya. Kalau kau bisa membuatku bergerak, kau layak. Wang Lin tak berkata apa-apa. Hanya mengangkat tangan. Dalam sekejap, energi pembantaian meledak dari tubuhnya. 2000 helai energi pembantaian mengalir dari tubuh Wang Lin, berputar membentuk badai kematian yang menyapu taman. Awalnya, pria berjubah ungu itu tak bergeming, tapi hanya dalam sekejap matanya melebar. Tubuhnya melesat mundur, aura spiritual iblis meledak dari tubuhnya, membentuk harimau iblis yang menerkam ke depan. Namun langsung robek diterjang energi pembantaian. Satu ontar menembus dada pria itu. Ia mundur panik, melangkahi bunga-bunga kesayangannya tanpa memikirkan apapun. Bulu kuduknya berdiri, tatapannya berubah dari meremehkan menjadi gentar. Dan semua itu karena satu kesalahan. Ia telah meremehkan Wang Lin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.